The Acme Industrial Company is a fast-growing enterprise that depends on its information for business planning and staying ahead of the competition. Protecting Acme's information has become increasingly complex as it grows. The finance, marketing, and engineering departments have their own information protection needs. All these data protection needs resulted in a complex and inflexible infrastructure of servers, appliances, and storage that could not adapt as Acme's information changed, increasing cost and reducing Acme's ability to respond to vital changes in new information. So they looked for a better solution. The new Veritas Flex appliance is the solution Acme was looking for. The Flex appliance uses information-defined microservices to configure and run multiple deployments of Veritas NetBackup and NetBackup Cloud Catalyst on a single appliance. NetBackup deployments are isolated from each other, so they coexist on a single hardware platform. Acme consolidated engineering, finance, and marketing into a single Flex appliance. With the Flex appliance, Acme can create and configure NetBackup deployments on demand in a few minutes with a simple set of commands. With the Flex appliance, Acme has a data protection solution defined by their information. The Flex appliance with information-defined data protection reduced complexity, increased efficiency, and saved time and money. To find out more about the Flex appliance, visit the Flex appliance page on Veritas.com. Oke, semangat pagi semuanya. Saya ingin menyapa kita semua. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah gabung dalam acara cyber security pada pagi hari ini. Saya ingin tanya terlebih dahulu, apakah suara saya jelas bisa didengar oleh Bapak Ibu semuanya? Oke, jelas, sangat jelas. Oke, terima kasih semuanya. Wow, yang bergabung sudah cukup banyak pada pagi hari ini. Selamat datang dalam acara webinar Security Awareness Preparation of New Challenge in Post-Pandemic Era. Kita akan mulai. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara PT Harisma Wisesa Jaya dengan Synex Metro Data Indonesia, disupport oleh Veritas dan Sopos. Oke Bapak Ibu, berikut saya akan bacakan rundown kita pada pagi sampai dengan siang ini. Setelah ini kita akan ada kata sambutan yang akan diberikan oleh perwakilan dari PT Harisma dan juga perwakilan dari Metro Data, Synex Metro Data Indonesia. Kemudian hari ini kita akan ada 3 sesi materi. Yang pertama tentang cyber security, yang kedua tentang endpoint Sopos, dan yang ketiga tentang Veritas, di mana di masing-masing materi nanti akan ada kuis, dan cukup lumayan, ada 3 kuis, berhadiah voucher ratusan ribu bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan kuis. Kuncinya cuma satu, Bapak Ibu benar-benar mendengar apa yang disampaikan oleh
pemateri, karena pertanyaannya tidak jauh-jauh dari apa yang disampaikan dalam materi ini. Kemudian setelah itu akan ada setelah itu penutupan, dan yang terakhir akan ada door prize. Ada beberapa door prize yang akan diberikan, dan door prize utamanya adalah sebuah smartphone Samsung. Wow, luar biasa. Tetapi untuk acara door prize ini nanti di tengah-tengah acara akan dibagikan feedback form, dan kami berharap Bapak Ibu semua untuk mengisi feedback form ini, karena hanya yang mengisi feedback form yang akan ikut serta di dalam door prize pada akhir acara. Dan tak lupa acara ini juga akan, setiap peserta juga akan mendapat e-sertifikat. Yang mendapat e-sertifikat juga hanya yang mengisi feedback form. Jadi ketika nanti feedback form kami bagikan di tengah-tengah acara, nanti tolong Bapak Ibu semuanya menuliskan nama yang jelas yang ingin dituliskan dalam feedback form tersebut. Jadi jangan diberi nama samaran atau diberi nama panggilan, tetapi memang nama yang sesuai dengan nama Bapak Ibu yang ingin dituliskan dalam e-sertifikat. Oh ya, satu hal yang saya lupa, bahwa door prize ini kami persembahkan untuk semua peserta yang hadir pada acara ini, tidak berlaku untuk tim dari panitia, baik itu Harisma, Solusi Arya Prima, maupun Synex Metro Data. Oke, suara saya masih cukup didengar. Oke, peserta terus bertambah terus. Kita akan mulai. Berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Brian Suwanto sebagai perwakilan dari PT Harisma Wisesa Jaya. Waktu saya berikan kepada Bapak Brian Suwanto. Silakan Pak Brian. Oke, Bapak Brian. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Dan terima kasih untuk tim Synex Metros atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Brian Suwanto. Halo, suara saya jelas? Oh, jelas Pak. Oke, jadi sebentar. Ya, jadi perkenalkan, saya Brian Suwanto. Saya direktur dari PT Harisma Wisesa Jaya yang berada di Surabaya, dan PT Harisma Dewata Jaya yang berada di Bali. Di sini kami juga bekerja sama dengan Premier, atau yang mungkin teman-teman kenal juga dengan Solusi Arya Prima, untuk melayani e-katalog di daerah Jawa Timur, dan MyIcon untuk melayani e-katalog di daerah Bali. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan webinar dengan judul Cyber Security Awareness, Preparation for New Challenge in the Post-Pandemic Era. Ya, kita menyadari ya, bahwa IT ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Sebelum pandemi kita sudah bergantung kepada IT. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, ketika pandemic era terjadi PPKM, ketergantungan dengan IT menjadi semakin berat, yaitu terjadi WFH, work from home, otomatis kita pasti bekerja secara online, menggunakan teknologi. Sekolah online, hingga saat ini sekolah bahkan belum dibuka, hanya sedikit sekali sekolah yang masih menerapkan untuk sekolah online. Lalu pengembangan mengenai online shopping banyak sekali. Online shopping sangat amat meningkat pesat dalam pandemi ini. Itu juga habit yang perlu diperhatikan. Lalu perusahaan berkaitan dengan itu, perusahaan juga memperkuat presence mereka secara online, baik hard selling melalui marketplace, maupun mulai marketing soft selling dari sosial media ataupun channel-channel yang lain. Ya, begitu juga perusahaan juga membuat sistem-sistem teknologi baru agar bekerja di pandemik ini semakin mudah. Nah, kita melihat bahwa IT semakin berkembang, hardware semakin banyak digunakan, software semakin banyak digunakan, tetapi seringkali banyak orang melupakan satu hal, tentang pentingnya cyber security. Perlu diketahui sebenarnya bahwa perusahaan-perusahaan itu perlu memprotek data mereka, terutama
yang berkaitan dengan data publik, karena mereka mempunyai kewajiban untuk bisa menjaga data customer mereka dengan aman. Mungkin teman-teman pernah dengar isu mengenai dulu yang Tokopedia. Dulu saya lupa satu lagi apa, Bukalapak atau apa, pernah bocor. Dan itu jika sampai betul-betul bocor, maka ada sanksi yang diberikan ke pemerintah. Jadi itu perlu dijaga. Mungkin teman-teman juga tahu 2018 di Singapura ada grup namanya SingHealth, itu grup hospital terbesar di Singapura, itu juga mengalami kebocoran data. Bahkan Prime Minister Lee Hsien Loong juga datanya ikut tercuri. Jadi jangan dikira bahwa wah itu Indonesia mungkin kurang bagus. No, di luar negeri pun lalu 2020 baru-baru ini juga ada klub Liga Inggris. Datanya ya data kan banyak ya di klub macam-macam, itu juga tercuri, terhack, nggak bisa diakses, kan ransomware sih rasanya. Mereka minta tebusan $1 juta. Mereka mengalami situasi di mana jalan ke kiri salah, kanan salah. Mereka mau membayar tebusannya untuk mendapat data, tapi di sisi lain ada asosiasi yang anti hacker itu tidak memperbolehkan, karena mereka merasa, loh kalau kamu ngikutin tebusannya, kamu salah. Kayak membiarkan hacker-hacker untuk berkembang, biarin aja datanya hilang. Loh, jadi repot kan, jalan kiri kanan, jalan kiri salah, kanan salah. Nah, kita berusaha mempreventif hal ini terjadi. Jangan sampai hal ini terjadi. Hal ini mungkin jarang terjadi lah, saya harus bilang. Tapi jangan sampai kena. Sekali kena, wah efeknya untuk perusahaan Bapak akan sangat berat dalam banyak hal ya, baik dari segi data, confidentiality data, terus dari segi financial, terus dari operasional terganggu pasti. Dan hacker itu tidak jauh sebenarnya. Cuma mungkin kebetulan belum pernah kena, gitu aja. Tapi sebenarnya tidak jauh. Jadi maka itu saya tahu sekali lagi, mungkin kelihatannya bahwa cybersecurity itu kalau orang pikir, wah ini cost center, ini bukan profit center, nggak menghasilkan profit. Ya benar juga. Tetapi ini investment yang diperlukan agar kita tidak mengalami kerugian yang lebih dalam lagi. Seperti itu. Maka dari itu hari ini kita hadirkan seminar ini tentang cybersecurity supaya teman-teman di sini banyak ahlinya, kita bisa sharing, kita bisa mendengar supaya betul-betul tahu dan memahami apa sih pentingnya cybersecurity itu. Ya, mungkin sekian sambutan dari saya. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di sini. Semoga menikmati acara ini dan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Brian Suwanto. Berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan Synex Metro Data Indonesia. Kepada Bapak Ruli Kurniawan, saya berikan waktunya Pak, silakan. Terima kasih Pak Trevi atas waktunya Pak. Bentar. Saya di sini mau sebelumnya terima kasih kepada Pak Brian Suwanto dari Direktur Harisma Wasisa Jaya yang telah memberi kesempatan pada Synex Metro Data untuk join pada webinar pada pagi hari ini. Terima kasih juga pada Pak Juniarto Lukman sebagai Country Manager Sophos Indonesia dan Pak Tommy Widyastama sebagai Country Manager Veritas Indonesia juga yang telah memberikan support kepada Harisma melalui SMI untuk kegiatan webinar kali ini, dan saya cukup apresiasi ini Pak karena yang pesertanya cukup banyak antusias, jadi semoga apa yang bisa disampaikan dari teman-teman Sophos dan Veritas dapat bermanfaat bagi semuanya, apalagi di era post pandemik ini digitalisasi sangat dituntut. Jadi digitalisasi bukan suatu kewajiban tapi suatu tuntutan kalau sekarang ini. Jadi tidak berpanjang lebar sambutan dari saya, mungkin langsung aja saya serahkan lagi kepada Pak Jeffrey selaku host pada event pagi hari ini. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Ruli untuk kata sambutannya. Oke, kita akan mulai untuk pemaparan materi pada hari ini. Hari ini kita akan ada 3 materi, dan materi yang pertama kita akan mendengarkan
tentang cyber security yang akan disampaikan oleh Bapak Yunan Gani sebagai tim engineer dari PT Harisma Wisata Jaya. Waktu dan tempatnya saya berikan buat Pak Yunan. Sudah siap, Pak? Siap. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Yunan Gani Dwiki dari PT Harisma Wisata Jaya. Saya di Harisma sebagai pre-sales atau technical sales. Jadi hari ini kita akan sedikit membahas ya, sedikit sharing soal cyber security awareness. Sebenarnya kalau kita bahas itu hampir nggak ada habisnya ya, karena itu sangat luas sekali. Tapi kali ini kita akan fokus apa sih tantangan cyber security, khususnya setelah era pandemik yang baru saja kita alami sekarang ini. Oke. Nah, yang pertama kita membahas dulu apa itu cybercrime. Kita kan tahu cyber security itu untuk menangkap atau mengantisipasi apa sih itu cybercrime. Jadi cybercrime itu segala sesuatu aktivitas dapat merugikan orang lain di dunia internet. Contohnya mungkin yang paling umum kasus bully di sosmed itu termasuk dengan cybercrime juga. Sampai aktivitas hacking seperti spyware, pencurian data pribadi. Pasti kan pernah dengar kan ransomware. Oke, nah sekarang pasti penasaran sih, cybercrime itu untungnya apa sih? Nah, kita di sini mengibaratkan cybercrime itu sebuah perusahaan. Nah, jika kita hitung pendapatan cybercrime di dunia, itu pendapatannya 2,50 triliun US dollar. Gambaran dari seberapa besar sih itu kekayaan cash rich di Indonesia itu disatukan semua, itu masih belum bergerak di dunia. Wow, cukup besar ya. Oke, sekarang kenapa sih kita harus peduli sama cybercrime? Pasti kan Bapak Ibu itu ada yang berpikiran, alah Pak, cybercrime cuma gitu-gitu aja. Nah, kita harus ubah mindset kita nih. Kenapa? Karena akan ada banyak kerugian yang akan kita alami jika kita kita akan menjadi korban dari cybercrime. Pertama, yang pasti itu adalah kerugian finansial. Iya, pasti. Kemudian ada perlindungan customer. Oke, kita ibaratkan ya. Nah, dealer mobil itu kalau pada saat pelanggan saya bertransaksi, pasti kan butuh identitas. Nah, identitasnya ini itu kan sesuatu yang harus dirahasiakan. Nah, apabila identitas customer kita bocor, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tentu saja kan identitas itu akan menjadi konsumsi publik, di mana pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang merugikan untuk perusahaan dan akan menjadi pengurangan reputasi yang merugikan perusahaan, dan masih banyak lagi. Oke, kemudian kita masuk ke jenis-jenis dari serangan itu sendiri. Jenis serangan itu ada dua jenis ya Pak Ibu. Yang pertama itu ada serangan langsung, kedua ada serangan diam-diam. Nah, yang serangan langsung ini, itu salah satu contohnya adalah DDoS attack. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, ada website down, website ini itu lagi down, maintenance, akhirnya maintenance. Itu salah satunya karena itu DDoS attack. Jadi bayangin aja misalkan website banking
dan tiba-tiba down, itu pasti kerugiannya sangat besar sekali. Kemudian dengan cara diam-diam ini adalah ada phishing, ada ransomware, yang mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata ransomware. Nah, sekarang jika kita lihat data ini dari segi kuantiti saja, di Indonesia saja, ini ada banyak sekali cybercrime yang terjadi. Ya mungkin mayoritas tidak akan terekspos ya, karena itu sebuah aib dari sebuah perusahaan atau instansi ya. Kalau sampai itu sampai banyak yang tahu, itu akan merugikan perusahaan. Nah, dari angka-angka ini, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Sebenarnya di luar sana itu sudah banyak sekali jadi korban cybercrime. Kemudian ini saya contohkan ya dari beberapa kasus real yang kebetulan diekspos ke publik. Contohnya itu ada satu ini yang cukup terkenal, itu dari Marriott. Pasti kan pernah dengar kata Marriott, Hotel JW Marriott dan grupnya. Itu pernah terjadi kebocoran data. Data apa saja? Data pelanggannya, termasuk identitas, dan yang paling penting, itu data kartu kredit dari pelanggan dari Marriott itu sendiri. Dan sebenarnya ada banyak lagi lainnya, cuman kita tidak akan bahas itu satu persatu ya karena keterbatasan waktu. Oke. Nah, di sini kita harus meluruskan persepsi kita ya. Jadi jika kita berpikir, saya nggak akan dapat serangan cybercrime. Nah, di saat kita berpikir seperti itu, itulah saat di mana kita menjadi korban potensial dari cybercrime itu. Kenapa? Di saat kita meremehkan cybercrime, di saat itu pula cyber security kita akan melemah. Nah, pada saat cyber security kita melemah itu menjadi saat-saat krusial, saat-saat yang potensial untuk para cybercrime di luar sana itu untuk masuk ke perusahaan kita, instansi kita, untuk mencuri data atau melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan mereka. Jadi jangan pernah meremehkan apa itu cybercrime. Nah, di sini kita akan sedikit membahas ya. Sebenarnya kalau kita pernah dengar kasus ransomware, misalkan WannaCry yang dulu pernah ngehits, lah itu dulu kalau Bapak Ibu masih ingat ya, itu kan ada tebusannya ya, butuh sekian untuk membuka data. Tapi Bapak Ibu kita kasih info juga ya, sebenarnya nominal yang mereka sebutkan itu tidak seberapa daripada kerugian dari downtime itu sendiri. Kenapa sih kok kerugian downtime? Bayangkan ya, perusahaan atau instansi ibu 1-2 hari tidak bisa kerja sama sekali karena datanya nggak bisa diakses. Apa yang terjadi? Pasti kerugian kan? Dan apa yang terjadi jika itu untuk sesuatu dalam skala yang besar, misalkan bank skala internasional down 1 hari, wah itu sesuatu yang kerugiannya mungkin nggak bisa dihitung. Dan satu info lagi ya Bapak Ibu, sebenarnya para pelaku ransomware ini yang mengirim kita ransomware ini tidak selamanya butuh uang tebusan itu. Kenapa? Karena data yang mereka dapatkan itu terkadang jauh lebih mahal, jauh lebih berguna, akan jauh lebih menguntungkan jika kita menjualnya ke pihak lain. Misalkan perusahaan A dan B saling berkompetisi. Lah,
di saat saling berkompetisi kan pasti ada rahasia antara perusahaan A dan B. Jika kita dapatkan rahasia perusahaan A, apakah perusahaan B itu mau membayar kita untuk rahasianya? Tentu saja. Nominalnya tentu saja nggak sedikit. Terkadang ya sangat luar biasa. Kan bisa kita ibaratkan ya, rahasianya Apple, misalkan saya punya ya, terus saya jual ke misalkan ke Xiaomi atau lainnya gitu. Pasti mereka pasti bayar mahal banget kan. Itu makanya kita harus hati-hati ya. Karena kadang data yang kita bawa itu sebenarnya itu sangat berharga tanpa kita sadari. Maka kita harus jangan remehkan lah pokoknya intinya tuh. Nah kemudian ini ya sedikit sharing aja ya, sebenarnya nggak cuman tentang terkena hack. Nah ini juga ada beberapa faktor untuk downtime ya, seperti isu server, power, listrikan, pemadaman bergilir, itu kan sering ada di tempat kita ya, kadang-kadang terutama dari cuaca, misalnya ada tornado atau misalkan kebakaran dan lain-lain. Nah, ini kita harus benar-benar memperhatikan yang satu ini ya. Di era pandemi ini sekarang, kita tuh secara nggak sengaja, secara nggak sadar ya, kita itu membentuk suatu kebiasaan baru. Kenapa? Karena pada saat pandemi, kita mau nggak mau, bagaimana caranya, kita harus tetap produktif, tetap bekerja, walaupun kita tetap di rumah. Benar nggak? Oh ya, pasti. Nah, kebiasaan itu secara nggak sadar, kita akan merubah cara kerja kita. Misalkan, secara kita menyimpan data yang dulu cuma pakai flash disk, external hard disk, sekarang pakai cloud. Kenapa? Gimana caranya kita sharing ke rekan kerja kalau nggak pakai cloud? Pasti kan, entah itu lewat Google Drive, pakai OneDrive, atau mungkin cuman sharing lewat grup WA. Pasti melalui media online. Kedua, nah yang satu ini itu pasti mungkin mayoritas ya sudah pernah merasakan kerja remote. Karena apa? Karena untuk tetap produktif kita kadang membutuhkan data-data yang ada di kantor. Nah, gimana caranya kita mengaksesnya kalau nggak pakai remote? Atau mungkin ada bapak ibu yang kerjanya pindah-pindah. Nah, itu bisa pakai kerja remote. Dan yang paling paling hits itu ada work from Bali. Ah, banyak kan itu work from Bali kan. Itu kan orang-orang yang work from Bali itu pasti kerja remote. Dan yang ketiga, video conference. Nah, ini lagi kita lakukan ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk meeting, untuk kita bahas sesuatu, misalkan sosialisasi untuk instansi tertentu, atau mungkin promosi sesuatu. Kalau dulu kan kita butuh nyewa tempat buat acara besar di satu tempat. Kalau sekarang mungkin 90% acara tersebut sudah menjadi webinar. Benar apa enggak? Nah pasti. Terutama kebutuhan meeting. Nah kebutuhan meeting ini, kalau dulu kan kita harus datang ke kantor, nunggu orang A, orang B, itu kan sangat nggak efektif. Dengan adanya meeting online, itu semakin kita bisa fleksibel, terutama untuk orang-orang yang kesibukannya itu hampir nggak ada waktu gitu ya. Itu bisa meeting sambil mungkin di perjalanan, di dalam kereta, atau mungkin meeting di dalam mobil, meeting di kafe, atau mungkin meeting di Bali juga bisa. Itu sangat-sangat efektif bukan? Nah, secara nggak sengaja kita kan merubah kebiasaan kita untuk menjadi seperti itu kan, jadi serba online. Nah, kebiasaan itu akan membuka celah dari para cybercrime untuk nyerangnya itu udah nggak zamannya lagi sekarang nyerang lewat di servernya langsung. Sekarang kita cybercrime tuh paling banyak serangnya ada di
end user. Kenapa end user? Karena di end user sendiri itu sudah memegang peran penting sekarang. Misal kayak pencurian data. Pencurian data nggak harus di servernya. Kita tinggal susupin misalkan admin yang penting gitu, yang lagi WFH, itu udah dapat datanya secara utuh. Ya apa enggak? Nah, jadi kita harus menyadari ya, potensi-potensi cybercrime ini itu sekarang sudah jauh lebih luas daripada yang dulu. Nah, makanya kita bahas di webinar kali ini, itu kita harus benar-benar aware, terutama kan karena kebiasaan baru ini. Jadi kita harus, kalau nggak aware, itu sangat bahaya sekali. Oke? Terakhir, jadi setelah kita harus aware, kita harus apa? Nah, kita banyak yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya backup pasti. Jadi kalau misalnya kita nggak punya backup, jika terjadi sesuatu, ya selamat tinggal. Jadi apapun data yang kita pegang, selama itu berguna untuk perusahaan atau instansi kita, jangan sampai kita nggak punya backup. Pastikan kita punya backup. Nah, dan kedua, ini salah satunya itulah keamanan di jaringan. Karena sekarang serba online, dan online. Kalau jaringan kita nggak aman, bahaya. Nah, kebetulan nih, setelah ini ada 2 dari rekan-rekan kita dari Sopos dan Veritas yang akan sedikit memberi pencerahan. Bagaimana kita harus aware, kita harus bagaimana aja melalui produk mereka. Mereka akan membantu kita untuk kita selalu produktif meskipun di zaman post pandemik yang harus serba online ini. Jadi kita dengarkan setelah ini. Jadi dari saya, itu pesan saya, jangan pernah meremehkan cybercrime. Karena cepat atau lambat, kalau kita meremehkan, kita akan jadi korban. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke hostnya Pak Jeffrey, silakan. Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Yunan. Saya rasa cukup menarik dan kita tidak pernah terpikirkan bagaimana dengan kemajuan teknologi yang semakin luar biasa ini, kita tidak mau mengikuti perkembangan teknologi juga kita ketinggalan, tetapi ketika kita mengikuti perkembangan teknologi tanpa sadar, ternyata ada ancaman-ancaman yang menyertai kemajuan teknologi yang disampaikan tadi tentang cybercrime. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba bacakan. Ini ada dari Bapak Agung IT. Saya mau bertanya, untuk meminimalisir cybercrime di sebuah instansi atau perusahaan, mana yang lebih didahulukan, membangun infrastruktur defender untuk menangkal cybercrime itu, ataukah edukasi user? Biasanya user dalam sebuah perusahaan atau instansi kurang aware atau mengetahui apa itu cybercrime. Bagaimana Pak Yunan? Itu tergantung ya dari perusahaan atau organisasi Bapak, dari budaya kerjanya. Jadi misalkan budaya kerja di perusahaan organisasi Bapak itu condongnya ke WFH, itu akan selalu diprioritaskan keamanan di endpoint-nya. Sedangkan jika budaya kerja di perusahaan instansi Bapak itu condong ke kantor, misalkan mayoritas ada di kantor, nah kita harus condong atau mungkin prioritaskan itu keamanan di infrastrukturnya Bapak Ibu. Jadi ya kita untuk solusi security emang setiap perusahaan instansi itu selalu berbeda ya. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi disesuaikan saja. Misalkan Bapak mau konsultasi sama kita juga bisa. Gitu Bapak siapa tadi? Oke, Bapak Agung. Iya Bapak Agung. Oke. Ini mungkin kan ada beberapa pertanyaan yang cukup kencang juga. Nanti mungkin tim teknis
Metrodata juga bantu untuk menjawab masing-masing pertanyaan di kolom chat ini, karena kalau melihat pertanyaan-pertanyaannya juga cukup ada yang teknis juga. Oke, untuk beberapa yang raise hand, kami tidak memberikan kesempatan untuk bertanya secara live, boleh di kolom Q&A terlebih dahulu, nanti akan kita jawab satu persatu. Oke, berikutnya ada dari Pak Sugianto, Unim. Apa yang perlu dipertimbangkan ketika memilih produk atau solusi security yang handal dan cost efektif, terutama untuk organisasi menengah ke bawah? Wah, ini mungkin nanti pertanyaan ini akan terjawab ketika materi-materi yang kedua dan ketiga ini, Pak. Mungkin Pak Sugianto, mohon maaf saya lewatin dulu, nanti mungkin setelah pemaparan materi kedua dan ketiga mungkin pertanyaan ini akan terjawab, atau jika belum terjawab nanti Pak Sugianto bisa bertanya ulang ya Pak. Oke, berikutnya adalah dari Siti 354 Arum. Produk apa ya Pak untuk antisipasi cybercrime dan untuk video conference? Nah, ini mungkin juga nanti cocok untuk pertanyaan pemaparan materi yang kedua dan ketiga. Oke, berikutnya dari Wahyu Wicaksono, terkait dengan topik hari ini, bagaimana analisis atau pandangan narasumber terkait hack yang terjadi di lembaga negara seperti BIN, kepolisian, remote access terkait CPNS. Pernahkah dilakukan sebuah analisis terhadap cyber security awareness, CSA, tentang efektivitas yang dapat dicapai? Nah, ini mungkin bisa dijawab, Pak. Oke, Bapak Ibu sambil Pak Yunan mungkin lagi internetnya low, saya sampaikan kepada para peserta, jika Bapak Ibu bertanya, kolomnya ada di kolom Q&A ya Bapak Ibu, bukan di kolom chat. Kolom chat hanya untuk komunikasi saja, tetapi pertanyaan-pertanyaan hanya akan dibacakan di kolom Q&A. Oke, Bapak Yunan, apakah koneksi internetnya sudah bagus? Atau mungkin Pak Ruli dari Metrodata bisa bantu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yunan, selagi Pak Yunannya masih perbaikan koneksi internet. Ya, Pak, nanti ini aja, nanti kita jawab untuk di kolom chat, di kolom Q&A, Pak ya. Oke, untuk Pak Wahyu. Ya, nanti biar mempersingkat waktu, Pak. Ya, mempersingkat waktu, nanti kita sambil jawab di kolom Q&A aja. Oke. Ya. Oke. Karena memang banyak banget ya pertanyaan, nanti kita jawab dari pertanyaannya antusias dari para peserta begitu luar biasa, Pak. Karena waktu untuk Q&A materi yang pertama cuma 5 menit dan ini sudah 4 menit, maka jawaban dari pertanyaan para peserta akan dijawab melalui kolom chat. Oke, waktu berikutnya saya akan memberikan kepada narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua ini dari Sopos, Pak Juniarto Lukman selaku Country Manager Sopos Indonesia. Apakah Pak Juniarto sudah siap saat ini? Ya, siapa? Siapa? Oke. Waktunya saya berikan kepada Pak Juniarto 30 menit ya, Pak. Oke, Pak. Ya, thank you. Makasih. Oke, sudah kelihatan slide saya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya Sopos dari Country Manager Sopos di Indonesia, dan kebetulan dulu saya pernah di Karisma juga, Wijaya di Jakarta gitu. Oke, jadi kita seperti tadi juga banyak kita bahas cyber security, kenapa bisa kesana dapat serangan, solusinya apa. Nah, ini saya berusaha, kita dari Sopos memberikan produk yang bisa memprotek bagaimana terhadap serangan-serangan dari cyber security. Topiknya yang saya saat ini Sopos Adaptive Cyber Security Ecosystem. Apa sih Sopos Adaptive Cyber Security Ecosystem? Jadi kita itu semacam semua solusi tentang cyber security yang dibangun untuk mengoptimize supaya bisa
prevention menjadi kesatuan, kita bangun menjadi kesatuan untuk mencegah dan mendetek dan merespon terhadap suatu serangan. Dengan meleverage autonomy system, jadi kita punya autonomy system, jadi segala solusi kita itu otomatis, dan kita mempunyai juga human operator selain machine learning, AI, tapi kita ada gabungan dengan human operator untuk mengimprove proteksi. Jadi kita nggak hanya berdasarkan mesin doang, machine learning, tapi kita ada security expert yang kita build in di sistem kita. Jadi ya produk cyber security software itu memang didesain untuk bisnis yang saling terinterconnected dengan satu dengan yang lain. Karena kenapa? Karena sekarang serangan itu makin meningkat. Jadi nggak hanya serangan di endpoint, karena di aplikasi, di web, di apps, aplikasi juga. Nah, kenapa kita bikin semua total solution end-to-end? Karena shifting landscape, berarti security makin meningkat, bisnisnya makin meningkat, dan apalagi sekarang dengan WFA, jadi interconnected, supply chain, semuanya. Sekarang juga karena WFA itu kita semua pada banyak migration ke cloud bisnis. Nah, karena kita nggak mungkin lagi datang ke kantor, ke customer, atau ke site, jadi semua kita bekerja secara virtual workspace, jadi serba virtual. Makanya dibutuhkan cloud, dan begitu ada data yang tetap yang harus disimpan di cloud. Dan remote working semenjak pandemik kebanyakan memang kita semua udah WFA dan remote working environment. Nah, untuk itu akhirnya serangan makin meningkat. Jadi banyak kejadian-kejadian orang kena ransomware, pencurian data gitu. Kemarin juga di pemerintah juga banyak kena serangan. Jadi banyak sekarang defendernya winning. Dan serangannya itu otomasi dan lebih ke operation, jadi targeted. Jadi dia menyerang itu memang dia udah punya cara, prosedur untuk menyerang secara targeted. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga akibatnya banyak kehilangan data, akhirnya kecurian data, kecurian uang, data-data itu akhirnya bisa kita harus bayar uang untuk supaya si hackernya mendapatkan uang. Dengan begitu, IT security karena sekarang orang lebih ke targeted, artinya dia mempunyai satu prosedur untuk menyerang satu serangan. Akibatnya security management itu yang tadi disebut sekedar teknologi menjadi security operation. Artinya apa? Setelah kita punya tools, bagaimana kita mengoperasikannya. Makanya dibutuhkan security expert untuk mengoperasikan teknologi atau produk security yang kita sudah beli. Nah, Solvos membuat satu adaptive security ecosystem, artinya kita akan mengkorelasikan setiap keamanan yang dibeli oleh customer, nggak hanya dari endpoint, dari firewall, dari application, dari web, semua menjadi satu kesatuan. Nah, kita Solvos mempunyai solusi yang lebih adaptive security ecosystem, jadi hanya endpoint aja, hanya firewall, tapi mereka nggak bisa menjadi satu kesatuan ekosistem. Dengan begitu, karena kita mempunyai semua produk-produk itu dan kita mengintegrasikan dalam satu ekosistem, maka secara sistem, security kita learning dan improve. Artinya learningnya nggak hanya mempelajari serangan dari endpoint, tapi kita mempelajari serangan dari web, dari network, dari email, dari apapun. Sehingga menjadi satu kesatuan yang disebut adaptive security system. Jadi lebih bisa belajar lah. Jadi endpoint bisa tahu, oh ini serangan dari network, ini serangan dari web, jadi secara sistem bisa tahu. Nah, si Solvos mempunyai threat intelligence. Kita mempunyai 3 pilar. Base pertama itu artificial intelligence. Jadi ini disebut machine learning. Jadi memang semua produk sekarang udah beralih ke artificial intelligence. Kita punya juga Solvos Lab. Isinya lebih ke segala satu kayak signature base, knowledge base, semua tentang security ada seperti Solvos Lab, dan kita juga mempunyai security expert di sini. Jadi misalnya ada satu malware nggak kedetek, bisa Bapak upload ke Solvos Lab, nanti kita kasih analisanya secara instan. Dan terakhir
Sophos Security Operation. Kenapa ini penting? Karena banyak orang customer beli udah produk, wah canggih, ada artificial intelligence, machine learning, deep learning, terus ada EDR, XDR, tapi kadang banyak customer nggak bisa cara mengoperasikan. Kita mempunyai Sophos Security Operation, atau disebut juga SOC. Jadi kita punya services, jadi kalau Bapak udah punya produk tapi nggak bisa menginterpretasikan secara security operation, nah kita mempunyai Sophos Security Operation yang produknya bentuk services, ada NTR itu Managed Threat and Response, Rapid Response, dan ini Professional Services. Nah untuk produknya kita komplit, kita ada endpoint kita udah sampai XDR, Extended Detection and Response, kita juga punya EDR, kita juga punya Mobile Security, MDM atau IMM, kita juga punya bagaimana mengamankan server, kita punya juga anti-spam, kita punya juga enkripsi, ini lebih ke untuk data DLP, terus juga punya firewall, Wi-Fi, dan cloud, public cloud infrastruktur, bagaimana mengamankan, bisa customer punya Google Cloud, punya Amazon, atau punya Azure. Jadi kita bisa mengamankan security. Dan begitu kita mempunyai komplit semua, end-to-end, dan firewall itu kita punya, hardware, dan services. Dan semua korelasi dan event-event dan log itu kita simpan dalam bentuk data lake. Data lake ini salah satu solusi bagian dari XDR. Artinya, semua event-event di semua produk ini kita kumpulin semua di sini. Akibatnya apa? Akhirnya threat intelligence itu makin banyak menerima korelasi, misalnya ada indikator compromise. Jadi data lake itu menampung semua. Jadi nggak hanya menampung serangan dari endpoint, serangan dari server atau firewall, tapi kita ngumpul semua jadi satu yang disebut data lake. Dan ini memang lagi tren kita, trennya sekarang security mengarah ke disebut XDR, semua korelasi dan event-event semua disimpan di data lake ini. Data lake, ini event-eventnya, ini platform kita, dan ini produknya, point of produknya. Nah, semua itu menjadi satu kesatuan, disebut Adaptive Cybersecurity Ecosystem. Dan semua produk ini kita punya API, jadi misalnya Bapak, Ibu punya CM, punya software and monitoring, kita bisa parsing lognya keluar untuk di monitoring, ada log management. Nah, semua produk ini kita semua kontrol dalam satu disebut Sophos Central. Sophos Central ini manajemen Sophos untuk memanage semua produk ini menjadi satu dashboard disebut Sophos Central. Sehingga kenapa? Sehingga jadi kita menjadi satu kesatuan yang disebut Adaptive Cybersecurity System. Jadi kita nggak satu-satu. Kalau produk lain biasanya satu-satu. Firewall sendiri, XDR sendiri, yang ini nggak, semua jadi satu. Supaya semua data, manajemen, dan threat intelligence akan jadi satu di sini. Jadi ini kita, kelebihannya kita, gitu. Nah, dengan adanya endpoint, dengan firewall, kita menjadi evolusi ke synchronous security. Artinya apa? Yang namanya serangan kan nggak hanya di endpoint, bisa juga di firewall. Nggak hanya di firewall, bisa juga endpoint. Nah, kita bisa mensinkronisasi. Jadi akibatnya kita bisa ngomong satu dengan lain. Jadi misalnya Bapak punya rumah, ini security di depan, ini security di belakang. Jadi kalau misalnya ada security, ada serangan masuk tuh, maling udah keburu masuk, nanti ada security di sini. Nah, mereka akan ngomong satu dengan lain. Tapi kalau misalnya Bapak punya produk yang berbeda, bingung ngomong gimana gitu. Mungkin di firewall mau ngomong ke endpoint juga nggak ngerti, bahasa kan beda. Misalnya dari firewallnya dia tembus masuk endpoint. Nah, kita dengan adanya synchronous, jadi misalnya ada satu serangan yang lewat dari endpoint atau di firewall, mereka akan saling menjaga satu dengan lain. Solusinya seperti apa? Sehingga kita mempunyai sensor lebih banyak, data lebih banyak, lebih intelijen, karena kita jaga dari si endpoint parameter, dari endpoint, dan kita jaga juga dari sisi network parameter. Contohnya seperti gini.
misalnya ada satu malware detection, PC ini kena virus, lalu Synchron Security akan ngomong ke firewall, terus malware itu berusaha cross estate, nyebar ke PC yang lain, ke network lain. Si firewall itu akan langsung putus koneksi ini. Ini akan diisolasi. Jadi akan diisolasi, mungkin subnetnya dibedain. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Lalu dibersihin, sudah dibersihkan, udah bersih, dia nyambung lagi, akses restore. Jadi ini semua dilakukan serba otomatis. Jadi umumnya kalau ada serangan tuh si IT bingung, serangan dari mana, akhirnya keburu nyebar kemana-mana. Pertama gejala karena biasanya orang IT nggak ngerti atau apa, nggak paham bagaimana melakukan threat hunting. Nah, kita bisa melakukan secara otomatis. Jadi pada itu kita bisa bersihkan. Yang umumnya biasa kita mencari malware-nya kemana, udah nyebar kemana bisa 3 jam, mungkin sekarang cuma 8 second. Karena waktu kena serangan udah kita blok dulu, akibatnya dia akan nyebar kemana-mana. Jadi harus ada firewall Sophos dan juga endpoint-nya juga Sophos. Demikian juga misalnya kita ada data, file share, semua kita bisa melakukan itu blocking. Nah, termasuk juga mobile device kita. Misalnya mobile device kita connect ke corporate network, tiba-tiba mobile device ini mengandung kompromis nih, ada semacam malware yang bisa nyerang ke network. Nah, si Sophos akan langsung ngeblok otomatis, filesnya langsung di blok. Jadi si ini nggak bisa akses ke internal network. Itu semua dilakukan secara otomatis. Nanti ada alert, nanti udah dibersihkan akan balik lagi restore. Dan kita benar-benar zero touch, artinya kita nggak usah nyentuh, bisa ada email pun, terus dia waktu nyebar itu langsung di firewall itu blok ini, endpoint dibersihkan dan kembali di restore. Ini di solusi Synchron Security di email. Jadi benar-benar orang IT nggak perlu action, kita akan melakukan blocking dan pembersihan. Jadi kita prevent, detection, respond, and remediation. Kalau di produk lain kan mau prevent, detect, and di-block langsung. Tapi nggak bisa melakukan remediasi, artinya membersihin virusnya. Karena kita punya 2 produk dari sisi antivirus, tapi di firewall kita bisa melakukan cleaning dan bisa di-restore lagi. Ini juga, misalnya di enkripsi juga kita bisa. Jadi kalau misalnya ada suatu orang yang berusaha ngambil data, jadi kayak BitLocker kan itu disenkripsi. Tapi kalau ada satu program di dalam disk itu nggak ada encrypt. Jadi misalnya ada orang ada program apa malware yang berusaha mencuri data di dalam itu nggak kayak encrypt semuanya. Nah, kita bisa melakukan yang disebut synchronized encryption. Artinya kalau ada compromise di sini, si key dari enkripsi ini diambil sama si Sophos. Akibatnya apapun data yang keluar dari laptop itu langsung ke-encrypt. Jadi walaupun orang bisa mencuri, pasti bawa keluar dari device itu langsung ter-encrypt karena dia nggak punya key. Key-nya udah diambil sama si Sophos endpoint ini. Clean up, langsung enkripsinya, key-nya di-restore. Ini juga router move on, jadi threat detection, kita langsung cegah, infected langsung dicegah, ini putus, ini isolasi sendiri, udah bersih, langsung restore lagi. Dan dengan adanya endpoint di sisi laptop dan adanya firewall, akibatnya kita bisa melihat visibility dari sisi application. Umumnya, misalnya ada user karyawan kita install, entah itu BitTorrent atau aplikasi untuk gambling. Nah, kita nggak tahu itu mengandung malware atau tidak. Gitu. Nah, kita dengan adanya firewall dan endpoint ini, si firewall itu bisa detect. Misalnya ada satu aplikasi, misalnya di Excel. Tiba-tiba dia buka Excel, tapi dia kenapa dia akses keluar? Si file itu akan detect. Oh, ini aplikasi Excel, kenapa dia minta akses keluar key-nya? Berarti kan ini sesuatu ini minta key dari luar untuk mengencrypt semua data yang disebut ransomware.
Nah, dengan adanya endpoint dan firewall itu, si firewall itu akan menganalisa behavior dari aplikasi yang di sini. Nanti dia akan ngecek ini aplikasi kenapa traffic keluar terus. Nanti langsung diblok, diputus sama firewall. Dan ini akan dibersihkan kalau ada intercept X, ada anti ransomware-nya. Jadi sebelum kena ransomware ada intercept X, waktu kena serangan ransomware, nanti si Sophos intercept X itu akan di-store back filenya. Bukan berarti di-decrypt. Jadi intercept X itu dia semacam ada kayak scan, ada kayak recorder. Jadi dia akan ngecek semua activity-nya, kalau mengandung mencurigakan sama dia data di backup dulu, pas kena encrypt, si Sophos akan clean ransomware dan akan di-restore. Jadi bukan encrypt atau decrypt, karena nggak ada teknologi yang bisa decrypt, karena pasti itu butuh waktu sangat lama. Jadi kita metodenya backup, tapi backupnya bukan backup semuanya, snapshotnya aja, nanti pada apa-apa tinggal di-restore lagi. Nah, dengan adanya ini, sehingga apapun aplikasi di endpoint, si firewall bisa detect semua. Kalau ada suatu aplikasi mencurigakan, mungkin mengandung malicious code, si firewall akan ngeblok langsung ini PC tersebut. Dengan adanya synchronous security ini membuat si firewall itu lebih bisa melihat visibility. Umumnya kan firewall kita hanya ngomong IP berapa, TCP berapa, port berapa. Tapi dengan adanya endpoint di sisi PC, laptop, si firewall bisa nggak hanya melihat dari sisi aplikasi, tapi kita bisa melihat misalkan user base. Jadi artinya user itu bisa, jadi dia bisa login, dia bisa, misalnya kalau berdasarkan IP kan kita tinggal blok MAC address-nya atau IP, itu kita blok. Tapi bagaimana kalau user itu login ke PC yang lain? Nah, si Sophos itu karena kita punya endpoint, kita detection-nya berdasarkan user base, bukan IP base lagi. Dari manapun dia login, mau dari mungkin dari luar, remote, tapi kalau user itu mengandung, dia melakukan suatu behavior yang mencurigakan, si firewall itu langsung ngeblok. Jadi firewall kita benar-benar bisa melihat berdasarkan user base dan berdasarkan application. Tapi harus dua-duanya ada firewall dan ada juga endpoint. Ini API-nya, kita bisa gabung dengan yang lain. Oke. Nah, ini saya jelaskan apa sih XDR. Jadi ini salah satu komponen yang penting. Umumnya kan namanya security itu nggak hanya ngomong produk, tapi bagaimana kita bisa mengumpulkan semua data korelasi dari setiap komponen security yang kita beli, dan bagaimana kita dengan begitu kita bisa melihat traceback kembali indikator on compromise yang terjadi mungkin 30 hari lalu, 90 hari lalu, tanpa kita harus online lagi untuk cari threat intelligence. Oke, dengan XDR itu jadi kita lebih strongest protection, artinya nggak hanya produk doang, kita menambahkan satu expertise, artinya security expert, dan kita nggak usah invest security expert, jadi kita udah built-in di sistem. Lalu built-in juga IT security dan IT admin. Dengan XDR itu kita bisa melihat secara big picture, artinya kita bisa melihat indikator komprimasi nggak hanya di endpoint, tapi bisa di tempat lain, bisa di server, firewall, atau data resources. Umumnya kalau cuma nggak ada XDR, kita cuma bisa melihat korelasi indikator kompromisi di si endpoint, nggak bisa lihat di tempat lain. Dengan ada XDR itu kita benar-benar mengextend semua data-data sampai ke produk-produk lain. Dan bisa 30 hari disimpan di cloud. Artinya kalau kita ada suatu serangan lagi, kita bisa ke cloud atau bisa off online on this location. Jadi biasanya kalau PC udah kena virus, kan nggak mungkin kita konekin lagi ke network supaya kita bisa ngecek. Nah, kita nggak usah. Jadi mesinnya, sistemnya itu running, dia akan ngecek di XDR di setiap mesin. Jadi nggak harus online. Kalau kita colok ke network, kenal lagi semuanya. Jadi kita bisa melakukan threat hunting berdasarkan data yang ada di XDR. Dan setiap mesin itu ada bisa sampai bertahan sampai 90 hari.
untuk menentukan cost apa sih itu start week kapan dan apa pernah kejadian sebelumnya gitu. Sehingga dari sisi security person akan lebih simple, nggak usah online, nggak usah invest security expert. Jadi kita akan bisa lihat data sebelumnya. Nah, kenapa sih kadang kita butuh EDR atau XDR? EDR itu Endpoint Detection and Response, XDR itu Extended Detection and Response. Umumnya kita dalam menganalisis suatu malware, ada suatu file atau script, kita bingung, ini benign atau malicious. Terutama kalau memang kita nggak bisa detect, kita masih ragu nih. Nah, umumnya kenapa nggak bisa? Karena ada gap yang kita tidak mengerti. Jadi file ini benar atau enggak sih gitu, kita nggak tahu, karena mungkin file ini kita pakai sendiri atau memang dari developer yang dia compile menjadi suatu DLL sehingga kita suruh analisa. Nah, dengan ada ini yang tradisional EDR, jadi saya cuma merasa ini malicious atau benign, tapi akhirnya bingung, dan dengan itu kita minimize. Kenapa? Karena kita ada security expert di situ. Kita punya data korelasi dengan yang komponen lain, data-data histori sebelumnya, yang kita bisa menentukan ini benign atau malicious. Jadi ini fungsi dari XDR. Jadi nggak hanya signature based, ransomware, machine learning, AI, nggak hanya itu. Jadi kita harus punya data korelasi dari histori sebelumnya yang disimpan di XDR terhadap produk-produk yang lain. Oke, waktu kurang gitu. 2 menit ya, Pak. Berapa lagi, Pak? Waktu kurang 2 menit ya, Pak. Oke, siap. Jadi dengan begitu kita transform dari IT operation menjadi threat hunting. Jadi sekarang udah IT operation, tapi kita bagaimana threat hunting. Ini contoh cases-nya. Jadi kadang-kadang ROM-nya lambat, ada serangan, network-nya lambat. Nah, kita bisa menginterpretasikan yang tadi cuma kita mengoperasikan, tapi kita bisa melakukan threat hunting secara sistem, jadi nggak usah invest security expert. Jadi kita bisa melakukan threat hunting juga. Nah, XDR itu contoh yang ini, investigasi network, apa lambat, nanti bagaimana secara security-nya kita melakukan threat hunting, itu semua kita ada security expert, dan nanti si IT security hanya menerima dengan santai, dia akan menerima reportnya, forensiknya gimana. Nah, ini last discover. Jadi kalau ada sesuatu, kok lambatnya servernya, pasti kayak ada sesuatu services yang running yang mungkin bisa itu malware. Nah, kita bisa melakukan last discover. Setelah kita ketemu, tetap secara software nggak bisa, kita bisa nge-remote PC itu secara manual, kita bisa uninstall aplikasi itu, script itu, dan kita bisa delete, kita matiin secara remote. Lalu kita langsung dapat forensiknya, kayak gini contohnya, dan bisa melakukan reverse engineering. Akan dapat reportnya. Jadi security IT manajernya akan dengan mudah dapat forensiknya, sehingga kita bisa jelasin ke bos kenapa nih serangannya, dari mana. Nah, ini sudah itu kita bisa dapat root cause analysisnya, bentuknya visual 3 dimensi. Kita bisa lihat serangan dari sini kemana, nyebar dari mana, dari Outlook, dari email, kapan saya mau buka, nyebar kemana, semua itu ada semua root cause analysis bentuknya visual. Dan begitu XDR akan extend dari endpoint, server, network, email, dan mobile, dan cloud. Menjadi satu kesatuan disebut adaptive cyber security ecosystem. Oke, nah ini data yang saya bilang bisa 10 hari, 30 hari di cloud, langsung data lake. Nah, ini, jadi di cloud bisa 30 hari, di laptop itu bisa 90 hari. Oke, sampai sini. Mungkin ada pertanyaan, saya balikin ke host lagi.